Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang meluangkan waktu di sini selalu diberi kesehatan, pikiran yang tenang, dan malam yang cukup ramah untuk menemani cerita ini sampai selesai. Terima kasih sudah kembali, atau mungkin baru pertama kali singgah di channel ini. Seperti biasa, jika ceritanya nanti terasa mengena, jangan lupa tinggalkan tanda suka, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan tekan subscribe agar kita bisa terus bertemu di kisah-kisah berikutnya. Cerita kali ini tidak langsung bicara soal ketakutan. Ia berawal dari hal yang sangat sederhana. Kebutuhan hidup, dapur yang harus tetap mengepul, dan mimpi kecil seorang anak muda yang ingin bertahan tanpa harus pergi terlalu jauh dari rumah. Di pinggir kota, berdiri sebuah gudang tua yang sudah lama tak diperhatikan orang. Siang hari tampak biasa saja. Hanya bangunan kusam yang dilewati suara kereta dan debu jalanan. Malam hari pun tak jauh berbeda, kecuali aroma samar seperti gula gosong yang terbawa angin. Di tempat itulah kisah ini bermula, sebelum segalanya berubah. Sebelum asap penggorengan membawa lebih dari sekadar rasa pedas. Mari kita mulai perlahan, karena tidak semua cerita menyeramkan datang dengan suara keras. Kereta ekonomi yang ditumpangi Dimas berhenti dengan decitan panjang. Udara panas bercampur bau besi dan debu langsung menyergap begitu ia turun di stasiun pinggiran Cirebon. Ia menarik napas pelan, seolah ingin memastikan dadanya masih sanggup menampung rasa sesak yang dibawa dari kota perantauan. Sudah hampir setahun ia pergi, dan kini ia pulang tanpa apa-apa selain satu tas pakaian dan kepala yang penuh rencana. Atau mungkin harapan yang dipaksakan. Di sepanjang perjalanan menuju kampung, Dimas lebih banyak diam. Motor tua milik pamannya melaju pelan melewati jalan yang ia hafal di luar kepala. Warung kelontong masih berdiri di sudut gang, catnya makin pudar. Pohon mangga di depan musola tetap condong ke arah jalan, seakan mengintip siapa saja yang datang dan pergi. Tak ada yang benar-benar berubah, kecuali perasaan Dimas sendiri. Orang-orang menyapanya seperlunya. Anggukan kepala, senyum tipis, pertanyaan singkat yang tak dilanjutkan. Baru pulang, ayah. Oh, tidak ada yang bertanya kenapa ia kembali terlalu cepat. Tidak ada yang menyinggung kota besar yang dulu sering ia ceritakan dengan mata berbinar. Tapi justru disitulah Dimas merasa paling telanjang. Tatapan mereka seperti tahu, tanpa perlu bertanya. Di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan singkat dan hidangan sederhana. Nasi hangat, sambal, ikan asin. Tak ada ceramah, tak ada tuntutan. Hanya kalimat pelan, yang penting sudah pulang. Dimas mengangguk, menunduk lebih lama dari yang seharusnya. Ia tak ingin ibunya melihat bahwa kegagalan masih menempel di wajahnya. Malam itu, suara kereta kembali terdengar dari kejauhan. Getarnya merambat sampai ke dinding rumah. Seperti denyut nadi kota yang tak pernah benar-benar tidur. Dimas duduk di teras, menatap gelap, memikirkan cara agar besok ia bisa bangun dengan tujuan. Ia tahu satu hal, ia tak ingin pergi lagi. Ia ingin bertahan, apapun caranya. Rencana membuka usaha kecil muncul bukan sebagai mimpi besar, tapi sebagai pegangan agar ia tidak tenggelam. Keripik pedas, sederhana, bisa dikerjakan siapa saja, modalnya tak terlalu besar. Ia membayangkan dapur penuh wajan, bau cabai, suara minyak mendesis. Gambaran itu terasa hangat, menenangkan, seolah hidup bisa diulang dari titik paling dasar. Dimas tidak menyebut rencananya pada siapapun malam itu. Di kampung, terlalu banyak rencana mati sebelum sempat hidup. Ia memilih menyimpannya sendiri, seperti rahasia kecil yang ia jaga agar tidak ikut hancur. Dari keyohan, terdengar azan Isya menggema dari musola. Dimas berdiri, merapikan sandal, dan masuk ke dalam rumah. Ia belum tahu bahwa kepulangannya bukan sekadar kembali ke kampung halaman. Ada sesuatu yang menunggunya, bukan di rumah, bukan di jalanan, tapi di sebuah tempat yang selama ini diabaikan semua orang. Dan untuk saat ini, Dimas hanya ingin tidur, berharap esok hari tidak terasa seberat hari ini. Pagi di pinggiran Cirebon datang dengan suara yang sama. Seperti dulu, klakson truk dari jalan besar, ayam berkejaran di halaman, dan derit pintu rumah yang dibuka setengah malas. Dimas berangkat setelah sarapan singkat. Ia membawa catatan kecil berisi haiteng-haitengan kosar, modal, minyak, cabai, plastik kemasan, semuanya masih berupa angka yang bisa berubah kapan saja. Ia berjalan menyusuri area lama yang jarang didatangi orang. Di sanalah gudang itu berada. Bangunan memanjang dengan dinding tebal berwarna coklat kusam. Sebagian plester terkelupas memperlihatkan bata tua. Atapnya tinggi, jendelanya kecil-kecil, sebagian tertutup papan. Pintu besi berkarat menghadap ke jalan setapak yang dilalui truk tebu bertahun-tahun lalu. Jalan itu lebih sering dilewati sepeda motor dan gerobak rongsokan. Pemilik gudang muncul dari balik pintu samping.
Lelaki tua dengan topi lusuh dan kemeja tipis, wajahnya seperti menyimpan terlalu banyak cerita untuk diceritakan. Ia menyebut harga sewa yang membuat Dimas terdiam sejenak. Terlalu murah untuk bangunan sebesar itu. Dimas menahan diri untuk tidak langsung setuju, mencoba terlihat wajar. Dalam hati, ia tahu kesempatan seperti ini jarang datang 2 kali. Mereka berkeliling sebentar. Lantai beton terasa dingin di kaki, meski udara di dalam gudang justru panas dan lembab. Bau samar menyerupai gula gosong menempel di hidung, seperti sisa kerja yang tak pernah benar-benar hilang. Dimas membuka beberapa jendela kecil. Cahaya masuk tipis, cukup untuk melihat debu menari di udara. Tempat ini tidak ramah, tapi juga tidak menolak. Sebelum pergi, pemilik gudang berhenti di dekat pintu. Nada bicaranya menurun, seolah sedang menyampaikan hal yang tak ingin diulang. Satu saja pesannya, katanya. Kalau hujan besar, jangan dibuka. Dibuka yang mana, Pak? Tanya Dimas. Gudangnya, jawabnya singkat, lalu tersenyum kecil yang sulit diartikan. Dimas mengangguk, ia tak bertanya lebih jauh. Di kampung, larangan seperti itu sering terdengar. Kadang ada alasannya, kadang hanya kebiasaan lama. Yang penting baginya, gudang ini cukup luas untuk menaruh wajan besar, mesin pengiris, dan rak pengering. Letaknya dekat jalan, memudahkan distribusi. Panas dan lembab bisa diatasi, semua bisa diakali. Hari-hari berikutnya diisi dengan membersihkan gudang. Ia menyapu, mengepel, membuang sarang laba-laba, dan menambal bagian dinding yang rapuh. Keringat mengalir deras, tapi Dimas merasa hidup. Setiap sudut yang ia rapikan seperti menghapus sedikit rasa gagal yang menempel di dirinya. Beberapa tetangga lewat, menengok sebentar, lalu pergi tanpa banyak komentar. Ada yang mengangguk, ada yang berbisik pelan. Sore menjelang, gudang kembali sunyi. Panasnya masih tertahan, seolah dinding itu menyimpan sisa matahari. Dimas berdiri di tengah ruangan, membayangkan waihan-waihan menyala, suara minyak mendesis, dan aroma cabai memenuhi udara. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia merasa punya tempat berpijak. Ia menutup pintu gudang saat langit mulai mendung. Dari kayahan, suara kereta melintas, panjang dan berat. Dimas melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia belum tahu, pesan sederhana tentang hujan itu akan menjadi batas tipis antara usaha dan sesuatu yang lain. Untuk sekarang, gudang tua itu hanyalah awal, tempat ia berharap bisa menata hidupnya kembali. Produksi dimulai pada minggu kedua setelah gudang itu dibersihkan. Dimas tidak menunggu semuanya sempurna. 2 wajan besar, 1 mesin pengiris singkong bekas, dan beberapa kompor gas sudah cukup baginya untuk memulai. Pagi-pagi sekali ia sudah datang, membuka pintu besi yang masih dingin oleh embun malam. Udara di dalam gudang cepat berubah pengap begitu api kompor dinyalakan. Singkong diiris tipis, direndam sebentar, lalu masuk ke minyak panas. Suara ses pertama terdengar seperti tanda dimulainya sesuatu yang baru. Dimas berdiri di samping wajan. Wajahnya memerah oleh panas. Matanya fokus pada warna keripik yang berubah perlahan. Setelah ditiriskan, bubuk cabai dan bumbu racikannya ditaburkan. Rasanya sederhana, pedasnya langsung terasa di lidah, tidak berbelit. Ia mencicipi 1 keping, lalu mengangguk kecil. Cukup. Hari itu ia membawa beberapa bungkus ke warung-warung sekitar. Tidak banyak bicara, hanya menitipkan dan berjanji akan kembali. Sore harinya, sebagian sudah habis. Pemilik warung minta ditambah. Besoknya, permintaan datang lagi. Nama keripik Dimas mulai disebat-sebat, pelan tapi pasti. Dari mulut ke mulut, gudang yang tadinya sepi kini hidup. Siang hari dipenuhi suara wajan dan langkah kaki. Malam hari kadang masih menyisakan hawa panas yang enggan pergi. Mesin pengiris bekerja tanpa banyak rewel. Bahkan ketika listrik sering turun, sesuatu yang biasa di pinggiran Cirebon, mesin itu tetap bisa menyala kembali tanpa masalah. Seolah tidak terpengaruh oleh naik turun arus, Dimas tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia menganggapnya keberuntungan kecil. Yang lebih sering mengusik hidungnya adalah bau samar seperti gula gosong yang kadang muncul di sela-sela produksi. Tidak kuat, tidak menyengat, hanya lewat sebentar lalu hilang. Ia mengira itu sisa aroma gudang yang dulu dipakai menyimpan tebu. Bau masa lalu, begitu pikirnya. Sesuatu yang wajar untuk bangunan setua ini. Beberapa hari kemudian, ia mulai mempekerjakan 2 orang pemuda kampung. Produksi meningkat. Bungkus keripik menumpuk di rak siap diantar. Dimas pulang dengan badan lelah tapi hati ringan. Di rumah, ibunya tersenyum lebih sering. Tidak banyak bertanya, tapi jelas merasa lega melihat anaknya sibuk dengan hal yang nyata. Malam-malam tertentu, Dimas harus lembur sendiri. Pesanan datang mendadak, atau ia hanya ingin memastikan semuanya berjalan rapi. Saat itulah gudang terasa berbeda.
Suara kereta malam lewat seperti biasa, panjang dan berat. Getarnya terasa sampai ke lantai. Api kompor memantul di dinding tua, membuat bayangan bergerak pelan. Bau gula gosong kembali muncul, lebih lama dari biasanya. Dimas membuka jendela, mengira sirkulasi udara kurang baik. Ia tidak merasa takut, hanya sedikit tidak nyaman. Seperti bekerja di tempat yang terlalu lama ditinggalkan. Gudang ini sudah tua, pikirnya. Banyak hal bisa dijelaskan dengan usia dan kelembapan. Yang penting, usahanya jalan. Warung-warung puas. Uang mulai terkumpul, meski belum banyak. Saat menutup gudang malam itu, Dimas berhenti sejenak di depan pintu besi. Tangannya terasa hangat, padahal udara di luar mulai dingin. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia merasa keputusannya tidak salah. Ia belum tahu bahwa kelancaran ini bukan hanya soal kerja keras, dan bahwa bau gula gosong itu bukan sekadar kenangan gudang lama. Bab 4. Lantai yang berongga hujan turun sejak sore itu tanpa tanda akan berhenti. Langit di atas pinggiran Cirebon menggelap lebih cepat dari biasanya, dan angin membawa bau tanah basah ke dalam gudang. Dimas terpaksa tetap bekerja. Pesanan menumpuk, sementara dua pekerjanya izin pulang lebih awal karena rumah mereka mulai kemasukan air. Tetesan pertama jatuh dari atap tepat ke lantai beton. Disusul yang lain. Makin lama makin ramai. Dimas menggeser karung singkong dan ember minyak agar tidak terkena bocor. Saat itulah kakinya menginjak bagian lantai yang berbeda. Bukan licin, bukan retak, tapi berbunyi kosong. Tok, ia berhenti. Menginjaknya lagi, tok, tok. Dimas mengerutkan kening. Selama ini ia membersihkan gudang asal cepat. Tak pernah terpikir ada bagian lantai yang berbeda. Ia mengambil senter dari tas, menyinari permukaan beton yang tampak sama dengan bagian lain. Hanya saja warnanya sedikit lebih gelap. Dengan gagang sapu, ia mengetuk perlahan. Bunyi kopong itu terdengar jelas, tenggelam di antara suara hujan dan atap bocor. Rasa penasaran mengalahkan lelah. Dimas menyingkirkan barang-barang di sekitarnya, lalu mencari ujung beton yang tampak tak menyatu. Setelah beberapa kali dicongkel dengan linggis kecil, bagian itu terangkat, menampakkan besi berkarat dengan pegangan bulat di tengahnya. Sebuah pintu. Dimas mundur setengah langkah. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, melainkan terkejut. Ia menatap pintu itu lama, seperti berharap hujan berhenti dan semuanya kembali biasa. Tapi hujan justru makin deras, seolah mendorongnya untuk menyelesaikan apa yang sudah terlanjur ia temukan. Dengan sedikit tenaga, pintu besi itu terbuka. Udara lembab yang lebih dingin menyembur ke atas, membawa bau yang berbeda. Bukan apek, bukan busuk, tapi seperti besi basah dan asap lama. Tangga sempit menurun ke bawah, dindingnya dari batu bata tua yang ditumbuhi jamur. Dimas menelan ludah, lalu turun perlahan. Ruang bawah tanah itu tidak besar. Lampu senter menyapu dinding yang dipenuhi coretan simbol-simbol aneh. Sebagian menyerupai lingkaran dan garis bersilang, sebagian lagi seperti tulisan yang ia tidak kenal. Di sudut ruangan, ada rak kayu lapuk berisi botol-botol kosong dan sebuah buku catatan tebal. Sampulnya sudah mengelupas. Dimas mengambil buku itu. Kertasnya menguning, tulisannya campur, ada yang seperti huruf Jawa, ada pula catatan tangan dengan ejaan lama. Ia tidak langsung membaca, hanya membolak-balik beberapa halaman. Cukup untuk melihat kata-kata yang berulang. Uap, panas, penjaga, persembahan. Tengkuknya merinding, tapi ia memaksa diri tetap tenang. Gudang lama, gumamnya, pasti sisa orang dulu. Ia menutup buku itu kembali, meletakkannya di rak. Simbol-simbol di dinding ia anggap coretan pekerja lama, atau ritual tak jelas yang sudah ditinggalkan. Tidak masuk akal membiarkan pikirannya berlari ke arah yang aneh. Dimas naik kembali, menutup pintu besi itu rapat-rapat, lalu menggeser beton penutup ke tempat semula. Hujan masih turun ketika ia menyelesaikan pekerjaannya malam itu. Sebelum pulang, ia berdiri sejenak di tengah gudang. Bau gula gosong kembali tercium, kali ini bercampur dengan aroma lembab dari bawah lantai. Dimas menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya sejak menyewa tempat ini, pesan pemilik gudang terngiang jelas di kepalanya. Jangan dibuka saat hujan besar. Dimas mematikan lampu, mengunci pintu, dan pergi dengan langkah sedikit lebih cepat. Ia meyakinkan diri bahwa apapun yang ada di bawah sana hanyalah bagian dari masa lalu. Sesuatu yang tidak perlu ia sentuh lagi. Meski di dalam kepalanya, bayangan simbol-simbol itu terus menetap. Buku itu tidak langsung dibawa pulang. 2 hari penuh Dimas membiarkannya tetap di ruang bawah tanah, tersembunyi di rak kayu lapuk. Ia berusaha kembali pada rutinitas, mengiris singkong, menggoreng, mengemas, mengantar pesanan.
Namun setiap kali berdiri terlalu lama di dekat wajan, pikirannya melayang ke bawah lantai, ke pintu besi itu, ke simbol-simbol yang seolah menempel di ingatan. Pada hari ketiga, rasa penasaran menang. Sore itu gudang sudah sepi. Para pekerja pulang lebih awal karena listrik kembali padam. Dimas menyalakan senter dan membuka kembali lantai beton. Tangga sempit itu terasa lebih curam dari sebelumnya. Ia turun perlahan, mengambil buku catatan, lalu naik kembali dan membacanya di meja kayu dekat wajan. Ditemani cahaya lampu darurat, tulisan di dalamnya campur aduk. Sebagian menggunakan aksara Jawa, sebagian lagi bahasa Belanda dengan ejaan lama. Banyak halaman penuh coretan dan catatan tambahan di pinggir. Seolah buku itu digunakan bertahan-tahan oleh lebih dari satu orang. Dimas membaca pelan, mengeja kata demi kata. Beberapa halaman awal membahas gudang itu, tentang panas yang ditahan oleh bangunan, tentang uap yang tidak naik ke langit. Lalu muncul kata yang berulang, penunggu, bukan digambarkan sebagai makhluk berwujud, melainkan sebagai sesuatu yang berdiam dan menjaga. Penjaga produksi, penjaga kelancaran. Yang membuat Dimas berhenti bernapas sejenak adalah bagian tentang memberi makan. Tidak dengan sesajen bunga atau darah, melainkan lewat uap panas dari penggorengan. Uap yang membawa aroma, lemak dan sisa kehidupan bahan mentah. Semakin rutin uap itu dilepaskan, semakin tenang penjaga tersebut. Dimas menutup buku itu cepat-cepat. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke sekeliling gudang yang kosong, mendengarkan suara mesin yang sudah mati dan hujan kecil di luar. Rasanya konyol membaca hal seperti ini di zaman sekarang. Ia bukan orang yang mudah percaya hal-hal begituan, tapi ada bagian lain yang membuatnya terdiam lebih lama. Catatan tentang kelancaran mesin, tentang produksi yang tetap jalan meski listrik tidak stabil, tentang panas yang tidak pernah salah arah. Semua itu terasa terlalu dekat dengan apa yang ia alami sejak mulai usaha di sini. Malam itu Dimas pulang dengan kepala penuh. Di rumah, ia sulit tidur. Suara kereta malam terdengar lebih jelas, lebih panjang. Ia teringat kembali kegagalannya di kota, utang kecil yang belum lunas, dan ketakutan paling sederhana, kembali tidak punya apa-apa. Usaha keripik ini bukan sekadar rencana. Ini satu-satunya pegangan yang ia punya hari-hari berikutnya. Buku itu kembali ke tangannya. Dimas membaca lebih teliti, tapi tidak sekaligus. Sedikit demi sedikit, seolah takut jika terlalu banyak dibaca, isinya akan melekat. Ia mulai membedakan mana bagian yang hanya catatan lama, mana yang terasa seperti petunjuk. Ia tidak langsung percaya, namun ia juga tidak sepenuhnya menolak. Suatu malam, saat produksi selesai dan api kompor masih menyala, Dimas berdiri lebih lama dari biasanya di depan wajan. Ia memperhatikan uap panas yang naik, berputar di udara gudang sebelum menghilang. Bau gula gosong kembali muncul, lebih kuat, bercampur aroma minyak dan cabai. Dimas tidak melakukan apa-apa, tidak membaca mantra, tidak mengucap doa aneh. Ia hanya membiarkan api menyala sedikit lebih lama sebelum dimatikan. Tidak terjadi apa-apa malam itu. Namun sejak saat itu, di dalam dirinya tumbuh satu pikiran yang tidak ingin ia akui. Bagaimana kalau buku itu tidak sepenuhnya salah? Di tengah keputusasaan, pikiran itu terasa berbahaya. Dan justru karena itulah, sulit untuk dilepaskan. Dimas tidak pernah menyebutnya ritual. Di kepalanya, apa yang ia lakukan malam itu hanyalah penyesuaian kecil, kebetulan yang disengaja. Setelah para pekerja pulang dan gudang kembali sunyi, ia menutup pintu lebih awal dari biasanya. Lampu dinyalakan satu saja. Api kompor dibiarkan menyala. Wajan kosong dipanaskan sampai mengeluarkan uap tipis. Ia teringat kalimat di buku catatan tua itu, tentang panas, tentang uap yang tidak boleh langsung pergi. Dengan ragu, Dimas menutup sebagian ventilasi udara. Tidak rapat, hanya cukup untuk membuat uap berputar lebih lama di dalam ruangan. Bau minyak panas bercampur gula gosong perlahan memenuhi gudang. Tidak ada doa, tidak ada bacaan aneh. Dimas hanya berdiri, menunggu, dengan perasaan tidak nyaman yang ia tekan dalam-dalam. Beberapa menit kemudian, ia mematikan api, membuka kembali ventilasi, lalu pulang tanpa menoleh ke belakang. Hari berikutnya, produksi berjalan lebih lancar dari biasanya. Mesin pengiris yang sebelumnya kadang macet, kini bekerja mulus. Minyak goreng lebih awet, tidak cepat keruh. Keripik matang merata, hampir tidak ada yang gosong. Pesanan dari warung bertambah. Bahkan ada pengecer kecil dari luar kampung yang mulai rutin datang. Dimas mencatat semuanya dengan perasaan campur aduk. Lega, senang, sekaligus cemas tanpa sebab jelas. Ia menggulanji penyesuaian kecil itu beberapa kali. Selalu tanpa keyakinan penuh. Selalu dengan alasan logis di kepalanya.
soal sirkulasi udara, soal panas ruangan, soal efisiensi. Namun setiap kali ia berdiri lebih lama di depan wajan kosong, ia merasakan seolah ada sesuatu yang ikut menunggu bersamanya. Perubahan pertama justru datang dari para pekerja. Salah satu dari mereka mengeluh sulit tidur. Katanya, setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara minyak menggoreng, padahal rumahnya jauh dari gudang. Yang lain bercerita tentang mimpi berada di ruangan panas tanpa pintu, dikelilingi uap dan bayangan bergerak. Mereka tertawa saat bercerita, mencoba menganggapnya lelucon. Tapi tawa itu terdengar dipaksakan beberapa kali. Saat Dimas datang pagi-pagi, ia menemukan jejak aneh di lantai, bekas tetesan minyak atau air. Padahal malam sebelumnya ia yakin sudah membersihkan semuanya. Bau gula gosong kini lebih sering muncul. Bahkan saat belum ada produksi suatu malam, salah satu pekerja kembali ke gudang karena ketinggalan ponsel. Ia pulang dengan wajah pucat. Katanya, dari luar ia mendengar suara ses seperti wajan panas, padahal listrik mati dan gudang seharusnya kosong. Dimas menenangkannya, mengatakan mungkin hanya suara hujan atau kereta malam yang lewat. Penjelasan itu terdengar cukup, setidaknya untuk diucapkan di dalam dirinya sendiri. Dimas mulai merasa tidak pernah banner-banner sendirian di gudang. Ada perasaan diawasi yang tidak tajam, tidak mengancam, tapi konstan, seperti berdiri di bawah sorot mata yang sabar menunggu. Namun bersamaan dengan itu, uang terus masuk. Usaha berkembang. Ibunya berhenti khawatir soal masa depan. Nama Dimas mulai dikenal sebagai anak muda yang berhasil. Setiap kali keraguan muncul, ia menengok ke rak berisi bungkus keripik yang siap diantar, dan keraguan itu perlahan mengendur. Dimas belum sadar bahwa apa yang ia lakukan bukan lagi sekadar penyesuaian. Ia telah membuka pintu kecil, nyaris tak terlihat, dan sesuatu di gudang tua pinggiran Cirebon itu mulai memperhatikan dengan lebih serius. Pesanan datang bertubi-tubi seperti gelombang yang tak sempat surut. Warung-warung langganan menambah jumlah, pengecer dari luar kampung mulai minta kiriman rutin. Nama keripik buatan Dimas pelen-pelen keluar dari lingkaran kecil tempat ia memulai. Gudang tua di pinggiran Cirebon itu nyaris tak pernah banner-banner ringin lagi. Panasnya menetap, bahkan saat malam merambat masuk, Dimas mulai sering pulang larut. Kadang ia terpaksa membagi jadwal kerja. Salah satu malam, tinggal satu pekerja yang tersisa. Raka, pemuda pendiam yang jarang banyak tanya. Raka menawarkan diri untuk lembur. Biar besok pagi sudah siap kirim, katanya ringan. Dimas sempat ragu, tapi waktu mendesak, ia pamit lebih dulu. Meninggalkan Raka dengan 2 wajan menyala dan daftar pesanan yang belum rampung. Malam itu hujan tidak turun. Udara panas, langit bersih. Dimas pulang dengan perasaan aneh yang ia coba abaikan. Di rumah, ia tertidur cepat, kelelahan. Pagi harinya, Raka tidak datang. Awalnya Dimas mengira Raka kesiangan. Tapi jam berlalu, pintu gudang belum dibuka, ponsel Raka tak bisa dihubungi. Perasaan tidak enak merambat pelan. Dimas memutuskan membuka gudang sendiri. Pintu besi berderit seperti biasa. Tidak ada tanda keributan. Lampu mati. Udara di dalam gudang terasa lebih hangat dari seharusnya, seperti menyimpan panas semalaman. Dimas melangkah ke area produksi, dan di sanalah ia berhenti. Di dekat wajan besar, tergantung celemek kain milik Raka. Bersih, tidak robek, tidak ada noda darah. Hanya celemek yang tergantung rapi, seolah baru dilepas sebentar. Wajan sudah dingin. Minyak mengental di dasar, seperti ditinggalkan mendadak. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak kaki aneh, tidak ada suara. Nama Raka dipanggil. Sekali, 2 kali. Suara Dimas memantul di dinding gudang, kembali padanya dalam bentuk gema yang terasa kosong. Ia memeriksa kamar mandi kecil di belakang, ruang penyimpanan, bahkan mengitari gudang dari luar. Semuanya sunyi. Berita hilangnya Raka cepat menyebar. Warga kampung berdatangan, bertanya, berspekulasi. Ada yang bilang mungkin Raka pulang diam-diam. Ada yang menduga ia kabur membawa masalah pribadi. Polisi datang, mencatat, melihat-lihat. Mereka mengernyit saat melihat gudang yang rapi tanpa tanda kekerasan. Kasus itu terasa menggantung, tidak punya arah. Dimas duduk di bangku kayu, menatap celemek itu lama sekali. Di kepalanya, potongan-potongan kecil berputar, suara wajan yang kadang terdengar saat gudang kosong. Mimpi buruk para pekerja, buku catatan tua di bawah lantai. Ia menepis semuanya. Tidak ada bukti, tidak ada alasan untuk menghubungkan apapun. Namun malam berikutnya, saat ia sendirian menutup gudang, bau gula gosong muncul lebih kuat dari sebelumnya. Uap panas terasa lebih berat, seolah enggak naik. Untuk sesaat, Dimas merasa seolah ada sesuatu yang berdiri di belakangnya, dekat, tapi tidak menyentuh. Ia tidak menoleh,
Dimas pulang dengan langkah cepat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini kebetulan, bahwa orang bisa hilang tanpa sebab yang jelas, bahwa gudang hanyalah gudang, tapi jauh di dalam dirinya ada bagian yang mulai memahami satu hal yang ia takuti sejak membuka buku itu. Sesuatu telah menerima lebih dari sekadar uap panas, dan mungkin itu belum selesai sejak Raka menghilang. Gudang tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Produksi tetap berjalan, bahkan lebih lancar dari sebelumnya, seolah ada tangan tak terlihat yang ikut membantu. Mesin pengiris seringkali sudah dalam posisi siap saat Dimas datang pagi-pagi. Pernah sekali ia bersumpah mendengar dengungan mesin sebelum saklar disentuh. Ia berdiri terpaku beberapa detik, lalu meyakinkan diri bahwa telinganya hanya salah menangkap suara. Namun kejadian-kejadian kecil itu terus berulang. Uap dari wajan kini berperilaku aneh. Ia tidak langsung naik lalu menghilang, melainkan berputar rendah, bergerak ke sadit-sadit ruangan, bahkan kadang seperti melawan arah angin dari ventilasi yang terbuka. Bau gula gosong tak lagi datang sesekali. Ia menetap, menempel di pakaian, di rambut, di kulit. Dimas mencucinya berulang kali, tapi aroma itu seperti tidak mau pergi. Dimas mencoba menghentikan semua penyesuaian yang pernah ia lakukan. Ventilasi dibuka lebar, api dimatikan lebih cepat, produksi dipersingkat. Namun setiap kali ia mencoba menjauhkan diri, sesuatu selalu terjadi. Mesin macet tepat saat pesanan besar harus dipenuhi, minyak cepat rusak, keripik gosong bertumpuk, tak layak jual, seolah gudang itu menunjukkan ketidaksukaannya dalam keputusasaan. Dimas kembali membuka buku catatan tua. Kali ini ia membaca bagian yang sebelumnya ia lewati, tentang kenaikan kebutuhan, tentang penjaga yang awalnya cukup diberi sisa panas dan aroma, lalu perlahan meminta lebih. Hewan-hewan kecil, tikus, kucing liar, makhluk yang tidak dicari tapi ditemukan. Dimas teringat bangkai tikus yang pernah ia temukan kering di sudut gudang, tanpa bekas luka. Saat itu ia mengira racun atau jebakan orang lain. Dadanya terasa sesak. Ia sadar selama ini gudang tidak pernah benar-benar meminta izin. Ia hanya mengambil apa yang tersedia. Dan kini, yang tersedia semakin sedikit. Malam-malam Dimas dipenuhi kegelisahan. Ia bermimpi tentang wajan raksasa yang terus menyala tanpa api, tentang uap panas yang membentuk bayangan manusia tanpa wajah. Ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar dengungan samar seperti minyak mendidih. Padahal dapur rumahnya gelap dan sunyi di gudang. Kejadian makin sulit diabaikan. Suatu sore saat angin kencang bertiup dari pintu terbuka, uap justru bergerak ke arah berlawanan, mengumpul di tengah ruangan. Mesin pengiris menyala sendiri selama beberapa detik. Cukup lama untuk membuat Dimas menjatuhkan karung singkong dari tangannya. Tidak ada listrik tambahan, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Dimas berdiri gemetar, menyadari satu hal yang selama ini ia tolak. Gudang itu hidup, tidak seperti manusia, tidak seperti hewan, tapi hidup dengan caranya sendiri. Ia tidak hanya menjaga kelancaran, ia memilih, menilai, menunggu, dan yang paling menakutkan, ia mulai lapar. Dimas menutup gudang lebih awal malam itu. Dari luar, bangunan tua di pinggiran Cirebon itu tampak biasa saja, tapi dari dalam, panasnya masih terasa. Seperti napas panjang yang ditahan, Dimas melangkah pergi dengan perasaan berat, membawa kesadaran pahit bahwa apapun yang ia lakukan selanjutnya, harganya tidak akan kecil. Hewan liar tak lagi cukup, dan gudang itu tahu. Bisikan itu pertama kali terdengar saat gudang hampir gelap seluruhnya. Dimas sedang membereskan sisa produksi, berniat pulang lebih awal. Lampu di ruang utama sudah dimatikan, hanya satu bohlam dekat pintu yang masih menyala. Saat ia melangkah melewati lantai yang menutupi ruang bawah tanah, suara itu muncul, pelan, serak, seperti napas yang dipaksakan lewat celah sempit. Belum cukup, Dimas berhenti. Tangannya yang memegang kunci bergetar. Ia menahan napas, menunggu suara itu menghilang. Tapi kali ini berbeda. Bukan suara wajan, bukan dengungan mesin. Ini lebih dekat, lebih jelas. Datangnya dari bawah kakinya sendiri. Ia mundur selangkah. Lantai itu terasa hangat, padahal produksi sudah berhenti sejak sore. Bau gula gosong kembali menyeruak, pekat, membuat dadanya sesak. Dimas berlari keluar gudang, mengunci pintu tanpa menoleh lagi. Malam itu, suara kereta lewat terdengar seperti jeritan panjang yang memecah kesunyian. Sejak saat itu, tidur Dimas tidak pernah nyenyak. Setiap memejamkan mata, ia mendengar bisikan lain. Kadang memanggil namanya, kadang hanya gumaman tanpa kata. Wajah Raka muncul di mimpinya, berdiri di depan wajan dengan celemek bersih, menatap tanpa ekspresi. Dimas lalu terbangun sebelum sempat bertanya apapun.
Rasa bersalah mulai menggerogoti pelan. Ia mencoba menyibukkan diri, memperpanjang jam kerja, menghindari rumah. Tapi dimanapun ia berada, bayangan gudang ikut menempel. Panasnya, baunya, lantainya yang menyimpan sesuatu di bawah, di kampung. Suasana ikut berubah. Orang-orang mulai berbicara dengan suara lebih pelan saat Dimas lewat. Senyum masih ada, tapi cepat hilang. Beberapa warung menghentikan pesanan tanpa alasan jelas. Ibu-ibu yang dulu ramah kini hanya mengangguk singkat. Gosip bergerak seperti angin. Tidak terlihat, tapi terasa. Tentang gudang tua, tentang pekerja yang hilang, tentang usaha yang terlalu cepat maju. Yang paling menusuk datang dari musola. Suatu malam, Dimas duduk di barisan belakang saat doa bersama dibacakan setelah sholat. Nama-nama disebut satu persatu. Orang sakit, keluarga yang sedang kesulitan, mereka yang merantau. Biasanya, nama Dimas selalu ikut disebut, anak muda yang baru memulai usaha. Harapan kampung malam itu, namanya tidak terdengar. Dimas menunduk lebih dalam dari biasanya. Suara doa mengalun, tapi ada jarak yang terasa jelas. Seolah ia tidak lagi sepenuhnya berada di tempat itu. Sepulang dari musola, ia berdiri lama di depan rumah, mendengarkan suara malam di pinggiran Cirebon. Anjing menggonggong jauh, kereta melintas, angin membawa bau lembab. Ia tahu sesuatu telah berubah, bukan hanya di gudang, tapi juga di sekitarnya. Di caranya dipandang, di caranya diperlakukan. Malam berikutnya, bisikan kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini bukan dari gudang, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Kalimat-kalimat pendek, mendesak, seolah mengingatkan janji yang tak pernah diucapkan dengan suara, tapi telah disepakati dengan perbuatan. Dimas duduk sendirian di lantai rumah, memeluk lutut. Ia ingin berhenti, ingin menutup gudang, ingin semuanya kembali seperti sebelum ia menemukan pintu besi itu. Tapi setiap kali ia membayangkan berhenti, ia juga melihat tumpukan keripik yang tak terjual, utang yang kembali, dan pandangan iba yang lebih menyakitkan dari gosip apapun. Ia terjebak di antara dua ketakutan, kehilangan usahanya, atau kehilangan dirinya sendiri. Dan di bawah lantai gudang tua itu, sesuatu sedang menunggu keputusan yang terlalu lama ditunda. Malam itu, Dimas berdiri lama di depan gudang tua di pinggiran Cirebon. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi panas dari balik pintu besi terasa seperti napas yang ditahan. Gudang itu seolah tahu ia datang bukan untuk bekerja. Dimas membuka pintu. Lampu tidak ia nyalakan. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan, berhenti tepat di atas lantai yang menyembunyikan pintu besi. Bisikan itu muncul lagi, lebih jelas, lebih sabar. Tidak mengancam, tidak memaksa, hanya menunggu. Ia teringat wajah ibunya di rumah, wajah para pekerja yang masih bertahan, wajah Raka yang selalu muncul di mimpinya. Semua hal yang ia dapatkan, dan semua yang ia korbankan tanpa pernah benar-benar mengakuinya. Dimas membuka lantai itu untuk terakhir kalinya di ruang bawah tanah. Udara panas berputar lambat, simbol-simbol di dinding tampak lebih tebal, seolah baru digores. Buku catatan tua tergeletak terbuka di halaman terakhir. Tulisan tangan yang lebih kasar, seakan ditambahkan belakangan, yang menjaga akan terus bekerja. Selama diberi yang bekerja, Dimas mengerti sekarang, gudang itu tidak meminta korban secara acak. Ia meminta keterikatan, kehadiran, orang yang memilih untuk tetap ada ketika yang lain pergi. Orang yang membiarkan uap panas naik, malam demi malam, tanpa menutup pintu di atas. Mesin pengiris tiba-tiba menyala. Dengungannya stabil, tenang, seperti detak jantung. Uap naik dari wajan yang entah sejak kapan kembali panas. Dimas naik perlahan. Ia berdiri di depan mesin, lalu mematikan satu persatu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalakan kembali. Ia membuka semua ventilasi, membuka pintu lebar-lebar. Panas tumpah keluar, uap buyar, bau gula gosong perlahan menipis. Gudang bergetar pelan, bukan marah, lebih seperti kecewa. Pagi harinya, Dimas mengumumkan produksi dihentikan. Tidak ada alasan panjang, tidak ada penjelasan detail. Ia mengembalikan sisa pesanan, membayar pekerja dengan apa yang tersisa. Warung-warung kecewa, gosip makin kencang, uang menipis cepat. Beberapa hari kemudian, gudang itu ditutup permanen. Orang-orang berkata Dimas bangkrut. Ada yang bilang ia trauma. Ada yang yakin gudang itu memang membawa sial. Tidak ada yang tahu bahwa sejak hari itu, mesin-mesin di dalam gudang tidak pernah lagi menyala sendiri. Tidak ada uap yang bergerak melawan angin. Tidak ada suara menggoreng di malam hari. Dimas keluar dari gudang itu dengan tubuh utuh, tapi dengan sesuatu yang tertinggal di dalam. Sebagian keberanian,
Sebagian mimpi, ia memilih hidup yang lebih sempit, lebih berat, tapi miliknya sendiri. Dan gudang itu, ia tetap berdiri, sunyi, menunggu, seperti bangunan yang tahu suatu hari nanti akan selalu ada orang lain yang datang membawa keputusasaan dan harapan yang sama. Cerita ini sepenuhnya fiktif. Tokoh, tempat, dan peristiwa dalam kisah ini diciptakan untuk kepentingan narasi dan hiburan, tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan kejadian nyata atau mendorong kepercayaan tertentu.